A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang masih bersama dengan kita dan yang menonton live kita pada malam ini dalam program Sembang-Sembang Santai. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi pada malam ini kita bawakan tetamu khas kita, yaitu Nenek Sumayah. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai Nenek Sumayah, kita minta tolong Nenek Sumayah untuk memperkenalkan diri kepada para penonton, insyaAllah. Terima kasih kepada Pertubuhan Amal Gembala Aspirasi Sabah yang menjemput saya pada malam ini. Saya berbanyak-banyak bersyukur dan berterima kasih kepada mereka yang bersusah payah untuk bersantai-santai dengan saya pada malam ini. Terima kasih juga kepada Allah Ta'ala yang membuka pikiran mereka, membawa saya bersantai-santai malam ini di gerai Sri Wangi Anjung. Terima kasih juga kepada keluarga Sri Anjung ini, dan terima kasih juga kepada Surau Sri Anjung yang tempat saya selalu berteduh, bersolat, dan juga satu daripadanya saya ada hijauan puasa bergaul dengan orang-orang Semenanjung. Saya seorang saja yang dari Sabah, Kampung Cibatu. Jadi saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Christian Morin binti Gunting. Saya masuk Kristen tahun 83. Dulu saya tidak beragama dari kecil sehingga apabila saya sudah bersuami dalam masa tahun 72 dan saya pikir saya masuk agama, sebab masa itu pun anak-anak sudah beragama Kristen, sudah dibaptis dan sudah dipermandikan dan penguatan. Selama saya Kristen, saya tidak merasa juga bilang susah apa, tapi segembira. Tetapi dalam semasa saya Kristen beberapa tahun yang lalu dari 83 hingga 2018, saya banyak community di dalam gereja. Satu daripadanya saya ada kolegi wanita, saya ada New Ketika Minute, dan akhir sekali apabila saya ditinggal suami, saya masuk dalam kumpulan Beatitude. Kami punya kumpulan. Tetapi kalau dijangka masanya itu adalah keluarga yang balu, yang tidak bersuami ataupun 50 ke atas. Jadi apabila saya di dalam community, saya rasa juga gembira. Gembira di luar, tapi di hati sedih. Kesedihan saya di dalam Kristen, pertama kali anak saya masuk Muslim tahun 90-an yang tua. Jadi saya jaga anak dia sehingga anak dia umur 25 tahun sampai bersuami, sampai cucu saya itu dapat seorang anak. Jadi saya memang berterus terang dalam community saya buat sharing, saya tidak mau masuk Muslim. Saya tidak mau masuk Muslim apabila kalau anak-anak pun saya kata tidak mau mempedulikan saya, biarlah saya kata saya serahkan kepada gereja, karena banyak juga keluarga saya yang dari Kristen, mereka boleh boros. Apabila anak saya di KL yang bungsu umur 35 tahun, dia masuk Muslim. Karena dia ada teman lelaki orang Muslim. Sebelum dia kawin, dia masuk Muslim di Sabah. Tanpa pengetahuan saya. Apabila dia sudah masuk Muslim, baru dia pulang dari jauh lagi sana, dia bertudung, dia pulang. Tetapi saya tidak marah. Saya tidak larang. Sebab ikut cerita dia kalau dalam keluarga saya. Anak kalau sudah 25 tahun, dia boleh apa yang dia suka. Apa yang dia mahu, kita tidak boleh larang. Sebab kalau saya larang satu daripada dia, saya telah besar dosa saya mungkin, atau tidak dalam dua yang dalam keagamaan yang Yesus beri pada saya. Jadi saya berpikir biarkan mereka.
Jadi tinggal satu dari umur anak saya lelaki, mau dekat 40 tahun, 39 tahun. Kurang lebih 39 tahun, lahir 77. Tinggal satu, seorang saja anak lelaki. Tetapi sebelum anak saya lelaki masuk Muslim, dia masih dalam Kristen, saya berterus terang kepada anak-anak saya yang sudah 2 perempuan masuk Muslim, dan ada cucu saya 2 anak Muslim, saya beritahu, jangan masukkan saya dalam agama Muslim. Tanpa daripada mulut saya ataupun daripada hati saya mengeluarkan, memberitahu kamu. Kalau kamu masukkan saya Muslim, saya kata, memang kamu berdosa. Sebab kalau saya belum cakap yang saya mau masuk, saya beritahu anak-anak saya. Semua, tidak ada juga anak-anak yang memaksa saya mau masuk Muslim lah. Apabila anak saya lelaki umur 39 tahun, dia masuk tiba-tiba, dia beritahu sama saya, dia kata, Mami, dia kata, saya ada teman perempuan bangsa Muslim. Terus saya terseduh. Saya berpikir, kenapa 3 orang saja anak semua masuk Muslim. Oke? Saya bagi tempo anak saya lelaki dalam masa setahun. Sama ada dia mau kawin Muslim ataupun tidak. Semasa 1 tahun masih juga. Tiba-tiba keluarga Muslim itu datang rumah. Saya biarkan juga lah. Saya ini orang peramah. Saya tidak suka melarang apa yang kemauan anak. Sebab kalau saya larang pun, mereka sudah besar, yang saya takut satu daripada dia. Bila orang tua melarang, banyak masalah anak. Saya dengarlah ada cerita begitu. Jadi, apabila anak saya masuk Muslim di Pejabat Tengis, Kinabalu, Ustaz yang kasih Muslim, dia tanya saya, masih, dia kata, anak masih seorang saja lelaki. Masih lerakah dia masuk Muslim? Saya cakap, jawab, minta maaf Tuan Haji, saya tidak larang, saya tidak suruh. Anak punya kemauan. Terus imam itu beritahu anak saya, kamu dengar sendiri mama kamu. Dia kata, gitulah. Sebanyak-banyak orang tua, dia bilang anak yang masuk Muslim datang sini, dia bilang, ribut ini pejabat, dia bilang, mengamuk sini, mengamuk sana. Tapi terima kasih sama mama kamu, dia bilang, dia tidak melarang kamu masuk Muslim. Hanya saya bagi nasihat kau, apabila kau sudah masuk Muslim, mama kau Kristen, tetap mama kau. Apa saja dalam tetap mama kau, walau dia tidak Muslim. Kamu jaga. Jadi ini anak saya pun, yang kepala saya lah 2 saksi dia. Selepas anak saya sudah masuk Muslim, saya terus agak ke rumah perempuan. Saya pergi rumah perempuan, saya jumpa mama perempuan. Jumpa mama perempuan, kami cerita begitu cerita. Terus saya tanya, berapa pengantaran? Mama perempuan kasih tahu salah. Begitu lang, sampai pengantaran. Lepas itu saya bawa perempuan itu di kedai nenang. Saya beli 1 cincin dan dia ada anak. Saya beli juga 1 macam kami bilang sini sogit ke penasaran kan. Saya beli kasih anaknya. Saya kata, kau jangan dulu ikut pulang. Saya bilang, kamu belum nikah. Begitulah saya punya pengantar. Saya tidak tahu kenapa saya boleh mengeluarkan itu. Melainkan saya sudah sampai pengantaran, saya kata perempuan itu, jangan dulu kau ikut pulang anak saya. Kamu belum nikah. Tiba-tiba saya keluar ya, perkataan itu. Jadi sebenarnya apa undang-undang Muslim belum tahu lagi waktu belum itu. tahu. Sebab yang saya tahu bagian saya. Tetapi dulu saya ikut seminar, ada kata punya padri cakap, orang Islam kalau dia bawa perempuan belum kawin berzina. Tetapi kalau orang Kristen juga, walau dia sudah tunang, kalau dia belum kawin, salah, dosa. Itu saya terpikir begitulah. Dalam masa 1 minggu, saya urus saya punya anak, saya kasih nikah. Kasih nikah semua, kasih selesai semua apa yang
apalah yang yang kemauan saya. Saya kurban, saya terus kurban untuk anak saya lelaki sebab yang dia masuk Muslim. Sebab saya berpikir kalau saya tidak kurbankan dia, siapa lagi yang mau kurban? Saya kata, walau saya dalam Kristen, tapi saya kurban, saya kurban kambing untuk anak saya. Korbankan kambing. Saya kurban kambing, bukan kecil. Kegembiraan awak. Iya. Jadi kami berkumpul, tapi bukan di rumah saya, tempat sepupu saya yang Islam, yang meninggal kemarin dulu tuh. Selepas itu, saya belum lagi masuk Muslim. Ini tahun berapa nih? Tahun Sekarang ini 2004. Ya, 2004 kan? 2004. Jadi 2024 kan sekarang kan? Iya. 2024. Lepas itu saya pikir, tapi saya tidak terpikir juga yang saya mau masuk Muslim. Memang saya tidak mau masuk Muslim. Apabila cucu saya umur 7 tahun, saya antar pergi mengaji. Sebab saya tidak dapat ajarkan dan saya tidak mau juga dia ikut saya kan. Satu hari nanti saya piara dan saya ikut ini, saya tidak mau dosa. Saya bawa dia pergi surau di Dungun, saya cakap sama Ustazah, saya kasih ikut belajar punya cucu tiap-tiap minggu lah, seminggu sekali. Tetapi bila ada talil tiap-tiap malam Jumat, saya bawa dia. Saya tidak bertudung, saya berbaju pinik sebab saya belum Islam kan. Iya. Jadi saya satu orang saja sanalah. Tapi saya ikut juga di orang masa talil, saya ikut juga. Kemudian ada satu ustadz dari Burmese, Ustadz Ivan. Saya ingat. Ustadz Irfan. Ya. Nenek dia kata, nenek tak mau masuk Muslim kan? Cucu nenek, dia anak nenek semua sudah masuk Muslim. Minta maaf, saya belum terbuka. Kalau di sini saya itu sebenarnya memang ada niat, tetapi hati saya belum terbuka. Yang ini cerita tahun berapa nih? Tahun 2000, 217. 2017. 2017. 2017. Jadi saya kata sama Ustadz Irfan, saya belum lagi terpikir yang mau masuk. Sebab kalau saya suka-suka mau masuk, kemungkinan akan datang ada masalah kan. Jadi apabila saya punya cucu saudara adik saya, cucu saudara lah kan. Iya. 29 hari bulan 9 tahun 2018 dia terpilih masuk tapis Alikila di mana ini di Kedah. Di Kedah. Jadi saya tidak ikut tentara lah. Saya tidak ikut tentara. Hanya saya pesan sama dia, budak itu kan di airport. Aku yang bawa adik Rasulnya. Kau belajar betul-betul, saya cakap. Kau belajar betul-betul. Jangan kau ingat saya ataupun siapa di Sabah ini. Kau belajar betul-betul dan kau doakan saya supaya saya sihat. Saya boleh jumpa kau akan datang di Kedah. Apabila saya balik dari Kedah, saya macam terbayang ada sesuatu malaikat yang besarlah. Dia pakai tudung dan dia pakai baju jubah. Dia kata, nenek tidak mau masuk Muslim. Saya cakap, kenapa kau paksa saya masuk Muslim? Itu daripada hati saya. Saya tunggulah hati saya terbuka baru saya masuk. Terus hilang. Macam ada sesuatu bah. Kemudian 2018 bulan 12 Fardu Ain di Tarbiyat Indonesia, ramai budak-budak perempuan dan laki-laki. Masa itu ada penyunatan 30 orang budak. Saya ada juga di sana, saya ikut juga. Tolong sana. Ikut sana. Jadi lapas itu sudah sunat. Ustadz Alim cakap dengan saya. Makcik, dia kata. Dia panggil saya makcik. Mereka mau dengar
Makcik baca doa syahadat. Dia cakap begitulah. Tudung pun tidak ada. 12 hari bulan 12 tahun 2018. Saya kata, hati itu macam ada yang menyuruh, boleh? Saya kata begitu, oke. Apalagi semua budak-budak itu sana tepuk tangan lah. Tepuk tangan. 17 orang yang ustad dari luar negeri, ada dari Mesir, ada dari Turki, ada dari mana pun sudah tahu. Sama ini yang apa semua. Orang dia tidak pandai cakap Melayu. Dia baca, suruh saya baca. Bacalah di depan saya. Angkat tangan juga. Dia suruh saya baca. Gitu begini-begini. Saya ikut baca. Tidak ada katakan salah saya punya bacaan. Maka saya belum pandai. Yang saya tahu dulu Kristen, tanda salib saja kan. Iya, iya. Terus orang Masita ini, Allah Akbar. Macam seperti macam saya itu permaisuri diangkat lah oleh cucu-cucu anak-anak. Okay. 15 hari bulan 17 hari bulan baru saya kena bawa pergi daftar di pejabat MUIS. Kena bawa pergi pejabat MUIS, 3 orang yang membawa saya. Jadi sampai sana, tapi kami tidak bagi tahu yang saya masuk di sinilah. Masuk di sini. Mula-mula. Tapi tidak senang hati saya. Juga saya ini punya orang. Polisi ditapuk lah. Iya, tidak mau tapuk lah. Resia kan kita dosa kan. Dia sudah tua kan. Dia kata perempuan, masih di mana masuk Muslim? Oh, saya kata di Pondok Tarbiyatul Nisa. Kenapa masih masuk Muslim di sana? Melainkan di Tuaran ada Jabat Jahis. Oh, saya kata, kalau masih sekarang sudah 5 hari, dia kata, kalau ada apa-apa yang terjadi sama masih, macam mana MUIS mau ambil tindakan? Tidak kisah. Segala apa tidak kisah. Banyak budak pondok boleh urus saya. Begitulah. Iya. Tetapi salah. Nanti keluarga dia bilang tidak boleh tuntut. Pasal penuntutan saya bilang keluarga saya. Yang penting saya sudah masuk, jadi sekarang saya mau daftar di sini. Saya cakap begitu. Saya mau daftar di sini. Kemudian saya bilang kalau saya mau masuk Muslim, kalau saya jumpa di bus stop ada Ustaz saya mau masuk Muslim, saya bilang Ustaz saya masuk Muslim, tidak kisah itu. Yang penting saya sudah masuk. Jadi ini nama saya dipilih oleh Ustadz Adam. Mungkin kamu kenal kali ya? Ustadz Adam. Ya, Ustadz Adam. Pining. Ustadz Kedai. Adam. Ya, orang Kedai. Ustadz Adam bilang saya mau pilih Nini. Nini dia bilang nama dia Sumaya. Itulah. Jadi orang buat lagu oleh itu. Masa itu kan orang buat lagu. Tetapi pasal saya dalam Kristen dan saya dalam Muslim tidak ada perpisahan ya daripada hati kita sendiri. Kalau kita jujur, kita diterima oleh Allah. Kalau kita tidak jujur, itu daripada kita. Jadi itulah saya punya perfungsian dan apabila saya sudah masuk Muslim, Ustaz Rusnani, antara saya pergi Kedah, tengok cucu sana. Sebelum saya pergi pun, memang banyak yang dari luar negeri, Terengganu, dari Thailand, dari KL, semua ada datang kurang lebih 20. Jumpa saya di pondok yang terbakar itu. Jadi semua pun peluk-peluk dengan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi saya rasa saya tidak sedih, saya tidak gembira, tetapi air mata keluar. Satu, saya buat satu lagu dalam Kristen, Ku Mahu Cinta Yesus. Yang masa saya kata, Ku mahu cinta Yesus, ku tetap dalam Yesus. Biarpun silih badai berganti, aku tetap dalam Yesus. Dalam saya buat satu lagu begitulah diri saya. Tetapi apabila kawan-kawan saya yang dalam grup, kami dalam kumpulan lah, dalam kumpulan nampak saya sudah bertudung, mereka heran. Dia kata, Murin dia bilang, bila lagi kau masuk Muslim? Saya kata, baru juga saya masuk. Kenapa? Dia kata,
Itu saya bilang, saya pun tidak tahu. Saya bilang, kenapa saya pilih masuk ya? Kemungkinan sudah ajal saya dan sudah takdir. rezeki saya. Sebab saya bilang, kalau mati, Yesus ambil, dia tidak bagi tahu juga kan, bila dia mau ambil. Tapi saya masuk Islam pun, Allah Ta'ala saya bilang, tidak bagi tahu sekian hari. Tapi diri saya sedih. Saya cakap begitulah. Alah, dia orang yang sedih. Tapi saya gembira juga lah. Terima kasih juga. Saya sudah masuk Muslim begini, saya rasa gembira, saya dapat tidak ada satu pepatah orang makan satu piring dengan anak-anak yang Muslim. Tidak ada yang saya segan pada anak-anak dan anak pun tidak segan. Walaupun saya tidak Muslim dulu, saya Kristen, anak-anak saya masuk Muslim tidak macam anak yang lain tidak mau makan yang tangan saya. Sebab saya tidak makan apa-apa barang yang dilarang. Bukan saja babi, macam barang hutan pun bukan, yang berjalan biawak saya tidak makan. Hanya saya makan ayam, daging, sama lembu, 3 jenis saya makan. Jadi anak tidak segan. Minantu saya pun yang Muslim, yang pertama kali Muslim dari Filipina, orang tidak segan. Saya masak apa semua. Minantu saya yang bajau itu pun orang tidak segan. Apabila bulan puasa, kadang-kadang orang pulang, saya terpaksa juga bangun sendiri kasih sedia untuk makan orang. Jadi saya pikir pasar hati saya pikir tidak ada juga tujuan saya yang saya masuk, tapi saya pikir diri saya bukan diri saya kamu dengan Allah Ta'ala tuh buka pikiran saya. Kau masuklah Muslim sebab kau mengurus anak-anak yang Muslim. Jadi sampai sekarang lah saya Muslim daripada 2018 sehingga sekarang saya Muslim. Jadi apabila saya sudah masuk Muslim beberapa tahun yang lalu, saya duduk di Pondok Tarbiyatul Nisa, boleh dikatakan tidak juga dibilang hari-hari lah. Tidak saya miss malam Jumat. Mesti saya ada khusus di sana, ada apa pada aum sana, ada tetamu yang datang. Ustaz Jakol sama saya, kau datang di sini ada tetamu mau jumpa sama kau. Beginilah, tanya saya itu, tanya saya. Tapi apa yang saya boleh luangkan kan, itu sajalah. Saya tidak mengurangkan dan saya tidak menambahkan. Itu saja saya. Baru-baru ini saya pergi kerja 18 hari bulan. 19 hari bulan saya punya cucu terima beauty. Saya tidak sangka Ustaz Syahid suruh saya seperti beginilah. Berucap. Tapi bukan duduk begini ya, dalam pentas belakang tuh menteri-menteri kedah itu besar-besaran duduk. Tetapi daripada kuasa Allah Ta'ala itu membimbing saya boleh berani bercakap di atas pentas. Jadi saya tanya budak-budak itu kan, tidak gagalkah kamu dengan ini? Tidak, ada bilang studio ini, dia bilang. So, kita tidak buat persediaan. Macam ini mengajar anak saja, dia kata begitu. Yang budak-budak tapis itu ada di sana. Studio ini, dia bilang. Cakap, dia bilang. Itulah ceritanya. Oke. Terima kasih. Pada malam ini saya ditemu ramah. Kalau ada yang silap, saya mohon maaf. Itulah saya punya perkongsian pada malam ini dalam pertubuhan amal kembara aspirasi. Kalau boleh tahu nenek sekarang umur berapa tahun? Saya punya umur sekarang 72. 73. 73. Ya. 73 rasanya 1950. Kalau ikut lahir tahun 50. Tetapi kita saya isi lah dulu kan. Ya, kita kerja dalam kerajaan IC itu balik-balik tuh kan. Pegawai pendaftaran itu daerah Tuaran dulu bukan begini kan. Ya, semua jadi mudah. Jadi terpaksa orang pergi taruh 52, terpaksa saya pergi kasih ubah KWSP. Habis dulu KDWSP. Tahun 67 saya sudah kerja di gaji saya musim itu 3 ringgit satu hari. 3 ringgit satu hari. 3 ringgit satu hari. Kalau 3 ringgit zaman dulu tuh macam mana? Besar. Full kau terima 85 potong EPF. Tapi kue pisang minta maaf Bapak Prem begini besar. Baru 5 sen. Gula-gula 1 sen 1 biji. Garam masa itu baru 2 sen setengah. Ini zaman. Iya, dulu. Baras dulu
satu gentang 25 sen. 25 sen. Hmm. Oh, jauh lah Ya, kalau gitu. jauh Cukup beda. lah 85 ringgit Gula itu dulu cukup. baru 15 sen 1 kilo. Nah, dulu. Sekarang sudah 3 ringgit lebih. Iya. Jauh. Jadi itulah saya punya perkongsian pada malam ini. Jadi mudah-mudahan juga sehat, Allah Ta'ala kasih sehat. Amin, amin, insyaallah. Dan beri saya tenaga baru 1 tahun Allah kasih tenaga yang baru Amin, amin. supaya saya boleh tetapi saya sudah masuk Muslim, syukurlah dua sudah yang saya bawa masuk Muslim. Alhamdulillah. Ketigis yang paling kuat Bundung, saya boleh tarik masuk Muslim. Dulu saya dalam Kristen memang saya selalu juga baca khutbah lah, apa ini Alkitab, tapi bukan bilang Alkitab, macam pembacaan kedua begitu. Sebab kalau yang apa ini pembacaan Alkitab yang mesti padri atau petigis, begitu. Dua arsi lah, arsi. Saya iya arsi, tetapi saya puas juga lah dulu. Kalau bilang daerah Sabah ini habis sudah saya pergi, kami pergi seminar Sarawak, kami pergi seminar Filipina sampai Manila. Cuma saya tidak ada pergi injak tanah suci Kristen Yerusalem ataupun Rom. Saya dulu mula-mula saya mau sebelum saya pencin, saya bilang kalau saya pencin saya memang mau pergi Rom. Tapi apabila kumpulan itu bawa saya macam mana? Tidak terbuka. Jadi seolah-olah itu saya masuk ini pula. Masuk Islam pula. Ya, masuk Islam kan. Takdir Allah. Takdir Allah kan. Pasti juga. Jadi itulah. Sebelum waktu dulu nenek cakap tadi tidak agama. Saya dari awal tidak ada agama. Pagan. Jadi bukan pagan nih, dia ada. Kalau saya pernah cerita dengan Ustadz Nazri dulu kan, orang dusun Kimaragang kan. Dia bilang sebenarnya ada agama ada orang, tapi dipanggil pagan. Kafir. Jadi memang tidak ada agama lah, dia kafir. Sebab dia menyembah setan. Jadi kebanyakan orang dulu ada yang masuk Muslim, ada yang masuk Kristen, dia orang elakkan. Oh itulah. Gitu. Di sini kalau di Tualan ini yang memalian seorang bilang sana, itu kadang-kadang masuk Kristen, masuk Islam, dia mengelakkan hal itu, perkara itu. Itulah. Jadi saya pun rasa gembira, saya sudah berkumpul dengan anak-anak saya, boleh dikatakan satu talam lah. Tapi tahunan ini pun kan tidak juga saya kumpul anak-anak saya, bikin satu pondok kecil-kecil yang 2 bilik saya dengan cucu. Orang tua ini kadang-kadang cerewet. Kalau bising anak-anak itu kan tidak ngamuk. Sakit kepala. Jadi sekarang yang anak-anak cucu ada beberapa orang yang belajar di pondok. Satu saja. Sudah habis belajar. Dia sudah 30 juz. Oh, masya Allah, sudah syahadat. Tetapi saya pergi sana dulu. Dia mau ambil 8 bulan belajar ikut pekerjaan SPM. Kemudian sambung lagi 1 tahun ambil ini dalam bahasa Arab. Oh, ambil bahasa Arab. Tapi di sana juga. Di Kedah lah. Ya di Kedah. Tapi saya tanya cucu tuh, yang minat oke. Kalau kau minat kau teruskan sampai kau matang, sampai kau tidak mau belajar. Jadi ini dengan Ustazah almarhumah Ustazah Rusnani Untul nih, memang ada kaitan keluarga atau ada? Oh, ya. Keluar rapat. Ya, kira dia anak buah. Oh. Daripada suami saya dengan Mak Rusnani. Tapi memang kami besar sama-sama di sini, sama-sama kecil-kecil, sama-sama terjun di sungai. Sama-sama di Kiwatu kan? Iya. Sama-sama di sini. Jadi sama-sama mandi lumpur. Jadi apabila dia sudah habis sekolah, dia masuk Muslim, dia lama tidak ada di kampung. Ya.
Jadi apabila dia berdakwah buka tapis baru dia ada di sini. Sebab dia di Kedah kan, di sana. Tidak ada siapa yang memaksa saya daripada Ya, diri daripada saya. hati sendiri lah Ah, maksudnya. saya Ya. tidak suka dulu itulah kalau kita tanya, ini mau masuk Muslim. Saya memang cakap tunggu hati saya terbuka. Ya, sebab semua itu daripada kalbu kita. Daripada. Sebab kebanyakan itu, salah. Kebanyakan ada yang masuk Muslim, dia suka sendiri dia mau masuk. Apabila dia ditinggal suami kah, dia jumpa seorang yang Lain yang baru lain, Islam. dia tinggalkan. Akan datang banyak masalah, berambut. Kan? Betul. Kebanyakan orang di sini, dia masuk Muslim, dia tidak urus apa tanda dia Muslim. Tapi ini masa itu, saya ambilkan cincin, saya ambilkan semua IC sekali. Sudah sekarang IC Semua, nama sudah. Iya. IC itu memang pendaftaran kita, kau tidak boleh ubah Nama itulah. nama itu. Sebab kalau kau ubah, semua apa akun kau. Oh, dia kena ubah balik lah. Kena Lagi ubah banyak balik. kerja Banyak maksudnya. kerja. Dia tanya, jadi di bawah itu kita ada yang warga negara, Iya, ada Islam. ada. Cuma tulis Islam saja lah. Habis dulu Kristen, bukan Iya, iya. Kristen. Jadi buat baru pembaharuan pakai itu dulu lah. Itu sebab saya tertanya-tanya juga kan, nama Sumaya nih kalau dalam ini sebenarnya orang yang pertama syahid dalam Islam itu kan Iya. adalah Sumaya. Jadi itu dapat nama nenek Sumaya kan. Ini mesti ada cerita dia itu. Tanya. Itu Ustadz Adam yang pilih sama saya. Sebab dia bilang, kalau pasal nenek Sumaya, kalau pasal Sumaya, memang dia ada dalam Alkitab dan dia ada cerita. Dia mempertahankan dulu, dia bilang. Jadi saya ambil nenek. Jadi mula-mula budak-budak pilih nama, tapi akhirnya saya tidak suka dia bilang. Tapi Sumaya ini dia mas, sudah nenek suka sendiri lah nama. Saya tidak juga saya bilang saya suka, tapi kita ikutlah Ustadz Dadim bilang, ini saya pelantik kau. Terima saja lah kan. Sebab kita orang Kristen kita tidak tahu apa nama Muslim. Sebab kalau diikut betul pun ini orang Kristen ada juga Maria, nama dia kan Maryam. Ada juga nama dia ini kalau Islam macam Muhammad Ahmad. Itu nama Islam kan. Banyak kebanyakan. Ada juga yang Firdaus nama dia dalam Kristen, orang ambil dulu kan. Tapi apabila dia orang sudah masuk Islam, dia orang sudah tambah tukar itu nama, ada pakai Stephen, ada pakai John, ada pakai Matius, ikut dalam ada pakai kalau diikut betul nama Abraham, memang Islam. Islam kan? Ibrahim, tapi Kristen dia Abraham. Tapi kalau diikut betul dia memang nama Islam juga. Nama Nabi kan. Nama Nabi. Saya pikir kalau bagi saya, kita satu Allah, satu Tuhan. Nabi. Tetapi saya percaya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu saya pikirkan dalam keagamaan. Tetapi saya tidak sombong juga, saya tidak sombong juga kepada kalau ada juga keluarga saya macam sepupu saya Kristen adik saya Kristen. Apabila orang bulan 10 ada orang sembahyang rosary, saya pergi juga. Saya ikut duduk juga. Dia orang berdiri, saya duduk. Ada orang tanda salib, saya begini. Tidak salah kan? Jangan saja kita ikut. Dia orang nyanyi nama Kristen, dia orang lagu, saya ikut juga. Itulah saya dalam sebab saya tidak mau orang Kristen sakit hati ataupun keluarga saya sakit hati nanti dia orang kata saya sudah Islam, buang keluarga lah, buang keluarga ataupun pendirang ataupun sombong. Betul. Betul kan tidak? Betul. Jadi kita ambil rata. Belakang hari mati lain kira. Dan juga saya terpikir juga dulu pertama kali saya terpikir saya punya anak sudah Islam, kalau saya tidak masuk Islam macam manapun Ustadz itu cakap, dia kata kau mesti ikut mama kau punya, walaupun mama kau tidak Islam itu adalah mama kau. Itu memang
siapapun, Kristen kah, tidak Kristen kah, ibu adalah ibu. Darah tetap darah. Ya. Darah tetap darah. Tetapi saya tidak mau akan datang kalau anak saya dengar dulu cerita kalau anak Islam kita ibu tidak boleh pegang kah, apa kan dulu begitu. Jadi tidak boleh kita ibu pegang anak kalau dia sudah mandi. Jadi sana juga satu kedua jalan saya yang terpikir. Saya sayang anak saya. Kalau sekiranya salah dalam undang-undang itu, kalau ada apa terjadi anak saya tidak boleh pegang, saya tidak boleh cium. Jadi apa perasaan hati saya? Betul. Saya dalam Kristen. Jadi sekiranya, jadi seperti tunggul dihanyutkan di sungai saya. Jadi sekarang dikatakan tunggul dihanyut, timbul balik, dia tidak menyelam. Hah? Betul, betul. Nah, jadi itulah sharing saya pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Kamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi alhamdulillah maka kita telah dengar perkongsian daripada Nenek Sumaya kita ataupun nama sebelum Islam itu Maurin binti Gunting. Ya. Baik, beliau merupakan seorang mualaf ataupun yang kita boleh katakan balik Islam lah yang telah bersyahadah pada tanggal 12 hari bulan 12 hari bulan 12 ya. 12 hari bulan 12 12 tahun 2018. 2018. Masya Allah. 2018. 2018. Jadi sudah kira hampir 5 tahun lebih lah. Boleh dikatakan masuk 6 tahun ya. 6 tahun insya Allah. Jadi semoga kita doakanlah Nenek Sumaya diberikan kesembuhan, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang baik, diberikan rahmat dan kasih sayang Allah. Dan semoga dipermudahkan segala urusan, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah. Jadi sedikit sebanyak kita mengambil pengajaran dan iktibar daripada kisah Nenek Sumaya dan yang sekarang ini telah berusia 73 tahun. 73 tahun dan daripada perjalanan dan juga pengalaman lah yang telah beliau kongsikan sebentar tadi. Alhamdulillah, jadi mungkin tanpa membuang masa ataupun tanpa kita memanjangkan lagi kita punya ni, maka kita sudah sampai di penghujung rancangan kita. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Nenek Sumaya dan sudi untuk menerima ajakan kami dalam program Sembang-Sembang Santai dan juga kepada semua para penonton terutama yang sekali yang telah share live kita pada malam ni, yang telah like dan juga semoga Allah SWT berikan kita kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat dan juga semoga menjadi amal jariah kita semua insyaAllah. Jadi insyaAllah kita bertemu lagi di rancangan Sembang-Sembang Santai yang seterusnya. Jadi teruskan bersama dengan kami insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin. Saya pun bersyukur kepada pertumbuhan kembara Sabah santai-santai pada saya malam ini. Mantap kita satu. Mantap. Ini. Okay.